Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Ya, kali ini masuk ini Vivo E91 ya. Mungkin kita buka dulu saja ini casingnya ya, biar kelihatan. Nah, ini seperti ini ya. Ini Vivo Y91 dengan kerusakan dia ganti layar LCD. Kalian lihat ini kronologisnya, dia jatuh ya di bagian sini kata yang punya, kemudian dia ke atas ya, pecah. Oke, untuk sentuh ini masih aman ya. Nah, masih bisa disentuh. Tapi layarnya emang sudah kena sebagian. Kemudian tombol-tombolnya. Oh, ini agak longgar juga ini konektor, tapi enggak apa? Instruksinya enggak ada perbaikan di konektor ya. Kemudian untuk tombol on off, tombol volume dulu. Tombol volume ini, volume down ada, ini volume up, berfungsi ya. Kemudian on off, dia berfungsi ya. Kemudian pengecasan, kita coba ya. Ya, ada ya, pengecasannya ada. Oke, berarti ini hanya tinggal ganti LCD saja ya. Tombol volume atas, tombol volume bawah, tombol volume atas juga tombol volume bawah ini masih bagus ya. Oke, sekarang kita akan bongkar saja. Ya, ini dia HP-nya ya. HP yang harus ganti LCD. Setelah kita periksa, kemungkinan besar hanya LCD-nya ya. Untuk melihat tipenya, kalau HP-nya masih bisa disentuh, kita bisa ke pengaturan ya. Kalau ke pengaturan lainnya, kemudian ke tentang ponsel ya. Nah, di situ ada tulisannya Vivo 1811 ya. Oke, Vivo 1811. Kemudian kalau kita belum tahu, kita tinggal searching saja. Nah, ketik saja di pencarian Vivo 1811, terbaca beberapa situs, yaitu Vivo Y91 ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mulai bongkar. Kalau masih bisa dinonaktifkan, nonaktifkan dulu. Nah, seperti ini, daya mati. Kalau tidak bisa, kalian bisa langsung saja bongkar ya. Ya, setelah itu kita akan buka dulu SIM tray-nya. Oke, SIM tray-nya juga sudah diganti ini, kayaknya. Ya, kita lanjutkan lagi lah. Tadi ada yang beli. Kita lepas dulu SIM tray. Nah,
seperti ini. SIM tray sudah terlepas, kita langsung seset saja. Ya, bentar ya. Oh, ini backdoornya nggak usah di blower, kita langsung seset. Jadi ada di beberapa backdoor itu ada yang harus di blower ya. Oke, ini pecahnya, semoga saja nggak sampai merusak bingkainya ya. Kalau tidak kita harus benarkan dulu bingkai. Oke, untuk bukanya hati-hati ya, karena di sini ada sensor sidik jari, berarti akan ada fleksibel kalau nggak ke kiri ke kanan ya. Ini kemana nih, hati-hati aja. Oh, ini ada ya. Nah, kayak gini kalau kita buka di nggak pelan-pelan, dia akan putus. Kemudian baterai terlepas. Oke, ini udah nggak ada pengaitnya juga nih baterai. Oke, selanjutnya kita akan buka atau lepas baterainya ya, karena nggak ada penariknya. Kita akan buka sedikit-sedikit saja, awas jangan menggunakan benda tajam ya, yang tumpul-tumpul saja. Seperti ini plastik ya. Seperti ini. Kemudian kita bongkar. Ini saya agak aneh nih, ini besinya agak menggeser, biasanya enggak. Oke, setelah itu kita langsung lepas saja LCD nya ya, karena yang lainnya lancar. Sudah dicek. Ini kita cabut seperti ini dulu. Kemudian kita blower ya. Bentar dulu, apa ini sudah copot atau tidak ya? Kita cek dulu di sebelah sini. Oh, ternyata ini sudah copot ya sebagian. Tuh. Ini kayaknya udah copot tuh. Ternyata ini sudah copot, dan ini merek Mito. Oke, sekarang kita singkirkan dulu. Karena kita nggak usah blower, langsung kita bersihkan saja dulu ya pinggir-pinggirnya. Nih, dari sisa-sisa lem seperti ini di seluruh bagiannya ya, ke semua bingkainya. Ya, selanjutnya kita bersihkan ya. Tadi bekasnya seperti ini, bekas kita kerok, kita bersihkan. Setelah itu kita siapkan dulu kita siapkan dulu LCD nya ya. Ini tapi anehnya ini LCD barunya ini agak melengkung sini. Ini biasanya nggak gini, tapi nggak apa-apa ya. Harusnya kita tes dulu, tapi nggak apa-apa lah, kita langsung saja karena dikejar waktu juga ya. Di sini kita cabut dulu. Kemudian biasanya ada ini ya, nah kayak gini. Ini itu buat jalur ground ya.
kita lepas dulu, hati-hati. Supaya nggak ghost touch ya. Kemudian kita tarik, tapi jangan terlalu kencang. Di bawahnya apakah ada? Nggak ada ya. Di bawahnya dia nggak ada lagi lem. Tarik kayak gini, kemudian tempelkan ya. Sebentar. Mungkin ini bukan ground yang di sini ya, kayaknya. Ini kita lepas dulu lagi. Mungkin nanti buat tempel ke sini ya, maksudnya. Jadi kita pakai lakban biasa saja. Ini kayak gini. Tarik sedikit. Oke, kayak gini ya. Kayaknya ini groundnya ke sini nanti ya. Nah. Oke, kita periksa lagi apakah ada segel yang lain harus dibongkar. Oke, kalau nggak ada kita akan langsung pasang lem. Kita langsung pasang lem saja. Nah, di sini nggak apa-apa kita tutup ya. Ini karena sensornya bukan di sini. Nah, sensornya dia di dekat kamera ya, sensor proximity-nya. Awas ya, kalau kita lem LCD kita harus memakai lem LCD juga ya, jangan pakai lem yang lain. Misalkan kalau di rumah nggak ada lem LCD, jangan dipaksa, beli dulu ya. Jangan kalian coba-coba memakai lem yang bukan untuk LCD ya, seperti lem super glue atau apa ya. Biasanya bisa menyebabkan gejala-gejala LCD ya, apakah itu ghost touch atau apa ya. Oke, sekarang kita lem ke semua bingkainya ya. Ya, setelah kita lem semua pinggirnya ya, dan saya tambahkan juga ini tutup speaker ini, karena tutup speakernya sebelumnya nggak ada ya, kayaknya pernah ganti LCD juga sebelumnya. Nah, ini tutup speakernya tuh kita tambahkan ini. Selanjutnya kita langsung pasang saja LCD nya ya. Oke, kayak gini. Ya, setelah seperti ini kita balikkan. Kemudian kita tempel bagian belakangnya. Ya, kayak gini. Kita
Angkat lagi sedikit ya, ini pelan-pelan, jangan sampai sobek. Ya kayak gini ya. Setelah itu kita pasang baterai. Kita kasih double tip saya sedikit. Oke, setelah itu kita pasang baterainya. Oke, karena dia nggak ada tutupnya, kita akan langsung saja pasang ini ya. Tutup bagian backdoor. Harusnya di sini ada sekat lagi atau kaleng ya, kaleng penutup soket-soket baterai, soket baterai, fleksibel baterai LCD dan yang ke bawah ya, yang untuk fleksibel bawah, tapi ini nggak ada ya, ke apa. Mungkin kita akan kasih dulu segel garansi. Di baterai saja nggak apa-apa, karena kalau mau lepas fleksibel LCD itu harus dari baterai dulu kayak gini. Selanjutnya kita pasang fleksibel sidik jari. Ya, sesudah itu terpasang seperti ini ya. Harusnya ini juga ada penahannya, tapi ini sudah nggak ada juga. Kita tutup pelan-pelan. Kita sengaja nggak dites dulu ya LCD-nya, harusnya dites dulu ya kalau kalian beli, karena ini saya dikejar waktu ya. Jadi saya nggak tes dulu, nggak apa-apa, karena tokonya juga sudah langganan. Toko LCD-nya maksudnya ya. Kemudian kita rapatkan semua bagian backdoornya dan periksa lagi apakah masih ada yang ngangkat. Tekan-tekannya jangan terlalu keras juga.
Oke, kalau sudah kita pasang apa ini, SIM tray. Sesudah itu kita kasih lakban di semua pinggirnya ya, lakban atau selotip apa aja ya. Mau yang plastik, mau yang kertas boleh. Hati-hati tombolnya jangan sampai tertekan dulu, tombol on off nya jangan sampai tertekan oleh lakban. Oke, kayak gini ya, dilakban ke semua bagian pinggirnya. Ya, penampakannya seperti ini ya. Setelah kalian lakban semua, kasih selotip semua, penampakannya seperti ini. Dan nanti kita akan cek dulu sebentar, mungkin setelah beberapa menit ya, mungkin setengah jam atau sejam, kita lepas nanti di bagian konektor baterai pengecasan. Di sini kita akan lepas dulu nanti. Kemudian di bagian sini ya, yang tombol volume atas dan volume bawah kita lepas dulu untuk mengecekkan saja, tapi enggak semua selotipnya dilepas ya. Kemudian di bagian sensor kamera dan sensor proximity ini ya, nanti kita lepas untuk pengecekan apakah LCD-nya menyala atau tidak, apakah touchscreen-nya berfungsi atau tidak ya. Sekarang saya akan tunggu dulu setengah jam sampai 1 jam ya. Oke, untuk pengeringannya ya, pengeringan dari lem LCD itu dia paling cepat 2 jam ya, paling cepat ya. Untuk kalau misalkan urgent atau keadaannya tergesa-gesa atau terburu-buru ditunggu oleh langganan, nggak mau nunggu lama, 2 jam bisa kalian buka, atau oleh pelanggan saja bawa kemudian dibuka sendiri oleh pelanggan di rumah ya setelah 2 jam. Untuk lem kering maksimal ya, maksimal itu di 1 hari ya. Untuk pengeleman kering maksimal di 1 hari untuk lem LCD ya. Jadi paling cepat 2 jam dan paling lama maksimal 1 hari ya kalian diamkan ya, untuk supaya lemnya kering ya. Jadi gitu, kalau mau cepet-cepet ya 2 jam gak apa-apa, kemudian nanti kalian lepas. Tapi kalau untuk maksimalnya supaya mantap gitu, keringnya benar-benar yakin maksimal, kalian biarkan saja sampai kering sampai 1 hari. Oke, nanti setelah setengah jam atau 1 jam kita akan buka ini ya, seperti yang saya katakan tadi, bagian konektor dan bagian tombol ini, tombol volume atas volume bawah, karena volume on off maksud saya tombol on off nya enggak di kita kasih lakbannya. Kalau kita kasih lakban dia akan menyala. Kemudian di bagian ini juga ya, kamera dan sensor proximity. Oke, kita skip dulu ya, nanti saya akan rekam lagi setelah akan menyalakan HP-nya.
Oke, ini sudah setengah jam sampai 1 jam ya. Kita buka dulu sebagian ya. Ini cuman untuk pengecekan saja ya. Takutnya nggak nyala atau LCD-nya tidak bisa disentuh. Kita buka bagian konektor. Satu, kemudian bagian tombol volume up, volume down. Kenapa ini dibuka? Karena kalau kita colok nanti casan, biasanya HP-HP tertentu itu bisa langsung menyala dan restart ya. Kalau si tombol volume up dan bawahnya ditekan ketika ingin memasukkan charger casan kayak gini. Ini belum terlalu kering ya, jadi enggak semua, cuman yang ini. Satu lagi, nah kayak gini dulu ya. Nah kayak gini, jadi 1 2 3 ya. Untuk pengecekan saja ya, jangan dilepas dulu semuanya karena belum kering. Oke, sekarang kita akan coba cas menggunakan kabel adaptor. Apakah ada ngecas, dicas tampil atau tidak ya. Oke, kita colok. Nah, ada ya. Tuh, ada lambang petir. Ada pengecasan, tetapi dia baru sedikit ya. Gak ada baterainya. Mungkin kita tunggu dulu sejenak, kemudian nanti kita akan nyalakan. Oke, untuk pengecasannya dia normal ya. Oke, kita pencet tombol on off. Bagus. Nah, kalian lihat ini di adaptor dia 1,6 1,5 ya, bagus ya. Harusnya, atau pemakaian harusnya. Oke, sekarang langsung saja ya kita hidupkan saja, tapi yang lain ini jangan dulu dibuka ya, selotip atau lakbannya. Kita nyalakan, tekan lama supaya lebih terlihat. Kita matikan dulu lampunya. Nah, kayak gini supaya lebih terlihat penyalanya ya. Kita tunggu apakah bisa masuk menu atau tidak. Ya, ini sudah. Oke, dia bisa masuk ke tampilan utama atau menu ya. Oke, kirain nggak respon touchscreen-nya. Ternyata ada ya, dia lagi loading tadi. Ini belum saya lepas bagian ininya ya, pelindung kaca depannya, biar sama yang punyanya, biar langsung dikasih tempered glass ya. Karena ini saya nyari-nyari nggak ada ya, harus pesan online juga ini tempered glassnya untuk Vivo Y91.
atau mungkin kita nanti cari lagi saja. Sekarang tes saja ya. Kita coba tahan seperti ini, salah satu menunya, kemudian kita geser-geser seperti ini. Nanti kalau ada yang lepas sendiri berarti itu tidak bisa disentuh ya. Oke, normal semua. Kemudian kita cek Ghost Touch. Kita ke menu telepon saja. Kita ketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang 0 pagar. Oke, terpencet semua ya, dan kita tunggu dulu sebentar apakah ada Ghost Touch atau mencet sendiri. Kalau dia ada mencet sendiri, nanti setelah pagar ini ada lagi nomor yang terpencet ya. Ya, kita tunggu. Nggak ada ya. Oke, normal. Kemudian ini ya, kecerahan. Oke, bisa diatur. Kemudian fungsi-fungsi yang lain kita tinggal cek-cek saja ya. Oke, kayaknya ini bagus ya. Oke, seperti ini. Dan ini kita tunggu kering saja, tinggal tunggu kering lem, lepas lakban selotip. Setelah itu kita lap-lap atau bersihkan bekas lem yang keluar dari ini ya, lalu kita kasih ke yang punya ya. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga kalian yang di rumah atau teman-teman teknisi pemula seperti saya ya, sama seperti saya juga bisa mengikuti ya, karena ini saya videonya sengaja panjang supaya bisa mudah untuk diikuti, bisa dipraktekkan di rumah ya. Tapi misalkan kalau kalian masih ragu untuk pasang LCD sendiri di rumah, kalian bisa cari saja tempat servis HP terdekat di rumah kalian ya, supaya kalian tidak malah lebih keluar lebih banyak budget ya. Misalkan saja kalau kalian belum berani servis atau ganti LCD sendiri, takutnya malah LCD-nya pecah atau misalkan fleksibelnya sobek, itu malah kita harus beli lagi LCD baru lagi ya. Gitu ya, kalau misalkan bawa ke tempat servis ya. Kalau misalkan ada kendala di LCD yang baru, kita bisa minta pertanggungjawaban dari tukang servis yang ganti LCD kita ya. Jadi kita tanyakan saja garansinya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau ada tambahan bagi dari para senior ya, silakan komentar saja di kolom komentar. Kalau ada mungkin ada sanggahan juga ya dari penjelasan saya yang kurang tepat atau salah, bisa kalian betulkan, terutama untuk para senior ya yang jam terbangnya sudah lama, yang sudah lebih mengerti, karena saya masih belajar ya, dan saya otodidak juga ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.